Gadis Dingin Tuan Muda, Bab 021. Setelah mengeluarkan segala keluh kesahnya, Rahmi beranjak dari taman dan akan menuju rumah sakit. 15 menit perjalanan Rahmi tiba di rumah sakit, dia langsung berjalan ke arah ruangan Nyonya Gutama. Tapi sesampainya di sana beliau sudah tidak ada. Rahmi kemudian keluar dari ruangan itu, dan berpapasan dengan suster yang akan masuk membersihkan ruangan itu. "Suster, Tante Kinan kemana ya?" tanya Rahmi pada suster itu. "Nyonya Gutama sudah pulang 30 menit yang lalu," jelas suster itu. Rahmi hanya mengangguk tanpa berucap. Dia langsung pergi dari sana dan tujuannya saat ini adalah Mansion Gutama. 30 menit di jalan Rahmi sampai di depan gerbang mansion mewah Gutama. Dia kemudian turun dan menghampiri penjaga rumah itu. "Ada apa?" tanya penjaga itu datar. "Saya mau ketemu Tuan Gutama," jawab Rahmi tidak kalah datar. "Sudah ada janji?" tanyanya lagi. "Belum. Tunggu di sini, saya panggil dulu," lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Rahmi hanya menunggu di luar saja. Tak lama penjaga tadi keluar dan membukakan gerbang untuk Rahmi, kemudian Rahmi masuk di antar penjaga lainnya. Setelah sampai di depan pintu, Rahmi disuruh masuk. Lalu penjaga yang mengantarnya kembali ke tempatnya. Rahmi menoleh sebentar lalu tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Rahmi langsung membalik badan dan menemukan seorang maid. Mansion mempersilahkan dia masuk. "Silahkan masuk, Tuan Gutama sudah menunggu di dalam," tanpa menjawab Rahmi. Masuk mengikuti maid itu, sampai di ruang keluarga, Rahmi melihat Tuan dan Nyonya Gutama sedang duduk di sebuah sofa. Menyadari kedatangan seseorang, mereka langsung membalik badan. "Silahkan duduk, persilahkan Tuan Gutama," yang dilaksakan oleh Rahmi. "Gimana keadaan Tante?" tanya Rahmi. "Tante sudah baik-baik saja, terima kasih sudah datang," jawab Nyonya Gutama. Tersenyum lembut, senyum yang membuat Rahmi tidak bisa berkutik. "Sama-sama Tante," jawab Rahmi. Sebenarnya saja kemarin juga karena ada yang ingin saya bicarakan dengan Om," tambah Rahmi, mengutarakan maksudnya. "Berbicara tentang apa?" tanya Tuan Gutama. "Ini soal Algaskar Om," jawab Rahmi, membuat Mama dan Papa Algaskar saling tatap. "Ada apa dengan Algaskar?" "Begini Om, saya bisa membantu mengeluarkan Algaskar dan teman-temannya," jelas Rahmi. Tuan Gutama agak kaget. "Kamu serius? Dengan cara apa?" tanya Tuan Gutama memastikan. "Satu-satunya cara bisa mengeluarkan mereka adalah dengan mengetahui keberadaan Viko," jelas Rahmi, "dan selama ini yang menyembunyikan Viko adalah saya punya alasan. Tapi saya akan bawa Viko untuk membantu mengeluarkan Algaskar." "Kamu tidak bercanda?" tanya Tuan Gutama memastikan. "Tidak Om, dan saya kesini untuk meminta Om menjemput Viko di tempatnya sekarang. Lalu membawanya ke kantor polisi." "Baik, saya akan ikut kamu." "Ayo Om." Rahmi kemudian berdiri dan akan pergi bersama Tuan Gutama dan beberapa pengawalnya. "Rahmi," panggilan lembut membuat Rahmi menoleh dan menemukan Nyonya Gutama. Menghampirinya dengan senyum manis. "Terima kasih sudah mau membantu Algaskar," ucapnya tulus. "Iya Tante, sama-sama," balas Rahmi. "Saya melakukan ini semua karena Tante saya tidak tega melihat Anda bersedih," ujar Rahmi dalam hati, tersenyum getir. "Saya permisi Tante," pamit Rahmi. "Iya, hati-hati ya, sekali lagi terima kasih." Rahmi mengangguk lalu berlalu dari sana. Melajukan motornya diikuti mobil Tuan Gutama menuju tempat Viko disekap. Hampir jam melewati jalan, karena mereka membawa mobil dan dalam keadaan malam hari. Kini mereka telah sampai di sebuah gedung tua tempat Viko disekap. Semuanya turun dari kendaraan masing-masing dan berdiri menunggu Rahmi.
"Ini tempatnya?" tanya Tuan Gutama pada Rahmi yang sudah ada di sampingnya. "Iya Om, Viko ada di dalam," jawab Rahmi. "Ya sudah ayo masuk," pinta Tuan Gutama. Rahmi menghela nafas pelan, "Ayo Om." Rahmi berjalan lebih dulu. Semoga ini keputusan yang baik. Sejujurnya Rahmi masih bimbang dengan keputusan yang dia ambil. Tapi dia sudah terlanjur, jadi mau tidak mau, biarlah nanti dia akan atasi sendiri. Tapi mungkin tidak akan semudah sebelumnya karena jelas Viko akan mengatakan yang sebenarnya. Sampainya di dalam semuanya berhenti, kemudian Rahmi berjalan ke sebuah tembok. Dia menekan tembok itu dan langsung terbuka seperti pintu. Rahmi langsung masuk diikuti Tuan Gutama dan para anggotanya. Viko yang mendengar kedatangan seseorang langsung bangun dan melihat Rahmi datang bersama beberapa orang. Viko kaget, dia cukup kenal dengan Tuan Gutama sebagai papanya Algaskar, tapi dia bingung ada apa Rahmi membawanya kemari. "Bawa dia," perintah Tuan Gutama tegas kepada anak buahnya untuk membawa Viko. Anak buah Tuan Gutama langsung maju dan melepaskan ikatan tangan dan kaki setelah Rahmi menyerahkan kuncinya. "Apa-apaan ini?" berontak Viko saat akan dibawa pergi. Dia tahu kalau Tuan Gutama orang yang kejam, bisa saja dia dibunuh. "Lepaskan saya," teriakan dan berontakan Viko, tapi karena tenaganya yang lemah tidak berefek apa-apa. "Rahmi, kau tidak ingin pulang?" tanya Tuan Gutama melihat Rahmi hanya diam saja tidak ikut beranjak ikut mereka. "Saya pulangnya nanti Om, saya urusin tempat ini dulu," alasan Rahmi. "Ya sudah, saya pergi dulu, terima kasih sudah membantu," dibalas anggukan Rahmi. Lalu pergi dari sana. Sekarang hanya tinggal Rahmi sendiri di ruangan itu, dia belum ada niatan beranjak dari sana. Saatnya kembali ke Rahmi yang kejam, dan peran terbuka akan dimulai. "Gue enggak akan lagi diam," guman Rahmi tegas. "Mending gue pulang," ujar Rahmi keluar dari sana dan kembali ke apartemennya. Sampainya di apartemennya, Rahmi membereskan semua barang-barangnya. Dia akan pindah dari sini. Dia ingin mencari tempat baru, tempat yang tidak ada orang tahu. Pasti Sonia akan mencari dirinya saat tahu kalau dia yang menculik Viko, dan pasti Sonia akan mengadukan yang tidak-tidak dengan ayahnya. Setelah semuanya beres, Rahmi bersiap-siap. Setelah itu semua barang-barangnya dia masukkan ke dalam mobil dan melaju pergi dari sana. 1 jam perjalanan Rahmi sampai di sebuah pinggiran kota. Di sana terdapat sebuah kontrakan yang dia sewa, tidak besar dan cukup untuk dia tempati sendiri. "Saya bisa tinggal malam ini Bu?" tanya Rahmi pada pemilik kontrakan. "Bisa, tinggal bayar uang muka dulu," jawab pemilik kontrakan itu. "Ini saya bayar untuk 1 tahun ke depan," ujar Rahmi menyerahkan uang pembayaran untuk 1 tahun ke depan. Rahmi memang tidak pernah diberikan uang oleh ayahnya, tapi bukan berarti Rahmi tidak punya. Rahmi sering mendapat uang dari hasil balapan, dan juga dia memegang separuh saham perusahaan yang dikelola sang ayah, tapi Rahmi menggunakan identitas palsu, jadi tidak ada yang tahu kalau pemilik saham itu sebenarnya adalah dirinya, termasuk ayahnya sendiri. Bahkan Rahmi adalah pemegang saham terbesar di perusahaan itu. "Baik, terima kasih. Kamu sudah bisa tempati sekarang." Lalu setelah menyerahkan kunci kontrakan, pemilik kontrakan itu pergi. Rahmi langsung menurunkan semua barang-barangnya dan memasukkan ke dalam kontrakan. Capek, mending gue tidur aja deh, beres-beresnya besok aja. Gue juga harus ambil motor gue, guman Rahmi sambil berbaring di atas kasur yang tipis dan keras. Kontrakan ini memang perabotnya kurang karena pemilik sebelumnya sudah mengambil semua perabotannya, jadi Rahmi harus membeli kembali termasuk kasur.
Tuan Gutama yang membawa Viko kini sudah sampai di kantor polisi, Tuan Gutama. Terlebih dahulu masuk. Silahkan kalian ikut saya ke dalam sel, perintah polisi meminta Algaskar dan yang lain untuk ikut, mereka dengan pasrah berdiri dan ikut keluar. Sedangkan Algaskar sedang menunggu Rahmi yang tidak datang-datang. "Ai, panggil Tuan Gutama." Semua memberhentikan langkah dan menoleh ke arah Tuan Gutama. "Papa," ujar Algaskar. "Papa kenapa kesini? Mama gimana?" tanya Algaskar pada sang papa. "Mama baik-baik saja," jawab Tuan Gutama. "Papa kesini ingin membebaskan kalian." Jelas Tuan Gutama menjelaskan maksud kedatangannya. "Papa serius?" tanya Algaskar memastikan. "Iya, tunggu sebentar," ujar Tuan Gutama kemudian menghubungi seseorang. "Bawa dia masuk," perintahnya pada anak buahnya. Tak lama seseorang masuk dengan orang yang dia bawa, orang itu adalah Viko. "Viko," ujar mereka bersamaan. "Saya membawa bukti bahwa anak saya dan teman-temannya tidak bersalah, dan orang ini memang memalsukan kematiannya," ujar Tuan Gutama pada polisi di sana. "Baik, karena mereka tidak terbukti bersalah, mereka kami bebaskan," putus polisi tersebut. "Tapi saya mau dia diproses, karena sudah berani membuat dokumen kematian palsu. Akan kami proses. Saya permisi dulu, terima kasih atas kerjasamanya." Lalu Tuan Gutama dengan inti Alister keluar dari kantor polisi. "Pah, panggil Algaskar," membuat mereka semua menoleh menatap Algaskar. Seolah tahu apa yang ingin Algaskar tanyakan. "Papa, di mana Rahmi?" tanya Algaskar, membuat teman-temannya menatap Algaskar bingung. Kecuali Tuan Gutama. "Papa tidak tahu, setelah menjemput Viko Papa langsung ke sini." "Dia tidak ikut dengan Papa," jawab Tuan Gutama. "Ayo kita pulang," ajak Tuan Gutama dan yang lain langsung mengangguk. "Antar ke markas," pinta Algaskar, yang dituruti papanya. Sesampainya di markas, keadaan sudah sepi. Malam sudah larut, mereka langsung mengambil motornya lalu pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Algaskar dan papanya masuk ke dalam mansion dan disambut oleh sang mama. "Ai, akhirnya kamu pulang nak," haru Nyonya Gutama memeluk sang anak semata wayangnya. "Iya mah, mama gimana keadaannya?" tanya Algaskar setelah melepas pelukannya. "Mama nggak apa-apa Al, mama tuh khawatir sama kamu," ujar sang mama. "Ayo makan dulu, kamu pasti belum makan, mama udah siapain," ujar Nyonya Gutama, menuntun sang anak ke meja makan. Setelah makan semuanya kembali ke kamar untuk istirahat. "Kenapa yang bawa Viko, Papa? Kemana Rahmi?" Algaskar bertanya-tanya. Dia kira yang akan membawa Viko adalah Rahmi, nyatanya malah menyuruh papanya. Algaskar ingin bertanya dengan papanya tapi urung, bukan urusannya, yang penting dia sudah bebas. "Apa?" teriakan menggema di kamar Felix pagi-pagi, mengagetkan semua penghuni rumah termasuk sang mama. "Bagaimana bisa? Sial," umpat Felix. Semua rencana yang dia susun gagal total. "Cari tahu orang sudah menculik dan membebaskan Viko, akan saya beri pelajaran," murka Felix. "Oh iya, di mana Viko sekarang?" tanya Felix. "Sial. Tut. Prang. Prang. Aark. Sial, sial. Brengsek." Kaparat berbagai umpatan Felix layangkan di pagi ini. Ada yang berani bermain-main dengan dirinya. "Mau main-main rupanya, gue pastiin lo akan terima balasannya," geram Felix. "Felix, ada apa ini? Kenapa kamar kamu berantakan begini?" bingung mamanya melihat Felix mengamuk. "Felix akan jemput Viko ke kantor polisi mah," ujar Felix lalu berlalu ke kamar mandi.
Tanpa menanggapi ucapan sang mama. Dan disinilah Felix di kantor polisi tempat Viko ditahan. Dia akan menjemput Viko tapi dia harus membuat keterangan dan klarifikasi tentang tuntutan palsunya. Sampai akhirnya, Felix dan Viko bisa pulang tapi harus tetap diproses, dan Felix serahkan kepada asistennya. Di perjalanan Felix bertanya tentang apa yang terjadi dengan Viko. Viko, siapa menculik kamu? Apa Algaskar? Tanya Felix pada sang adik. Viko nggak tahu kak, tapi bukan Algaskar. Dia cewek kak, jelas Viko. Kamu tidak kenal? Tanya Felix lagi. Viko nggak kenal kak, tapi dia kenal kakak dan mama, ujar Viko. Apa? Dia kenal dengan mama. Kaget Felix, bagaimana mungkin sedangkan sang mama sudah meninggalkan Indonesia belasan tahun. Dia seumuran dengan mama. Tanya Felix. Dia seumuran aku kak, jawab santai Viko. Felix terkejut mendengar pernyataan Viko, siapa yang menculik Viko? Dia seumuran dan bagaimana mungkin mengenal mamanya, dan tahu dari mana dia kalau Viko adalah anaknya? Viko kamu yakin? Jangan coba-coba berbohong Viko, Felix berusaha memastikan. Aku tidak berbohong kak, dan asal kakak tahu. Alasan dia menculik Viko. Karena ingin balas dendam dengan kakak dan mama, dan untuk memancing mama kembali ke Indonesia. Dan juga dia yang sudah kasih tahu mama kalau Viko diculik, jelas Viko panjang lebar karena tidak dipercaya oleh kakaknya. Penjelasan Viko benar-benar membuat Felix kaget, bagaimana mungkin perempuan sekecil itu bisa mengelabui Felix? Bagaimana ciri-ciri anak itu? Tanya Felix lagi. Dia cantik, badannya bagus, ucapan Viko terpotong. Viko, saya bilang ciri-ciri, bukan berarti kamu harus memuji fisiknya, geram Felix pada sang adik. Iyal tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, rambutnya coklat. Viko nggak tahu kak kalau deskripsikan, selama di sana dia cuma selalu bilang. Untuk balas dendam dengan mama. Dia bilang akan buat mama merasakan kehilangan seperti apa yang sudah mama lakukan dulu. Jelas Viko mengingat apa saja yang sudah Rahmi katakan padanya. Sip. Bagaimana mungkin, umpat Felix, dia berusaha mengingat orang yang bisa saja melakukan itu. Tapi orang yang bisa Felix tebak, terasa mustahil. Hanya orang lemah, tidak mungkin dia bisa melakukan hal sebesar ini. Felix masih berperang dengan pikirannya. Aku harus hubungi Sonia, ucap Felix kemudian menghubungi Sonia. Halo, jawaban dari seberang. Sonia, saya minta foto Rahmi sekarang, minta Felix. Untuk apa kamu minta foto anak itu? Tanya Sonia di seberang sana, merasa bingung. Untuk apa Felix meminta foto Rahmi? Selama ini Felix tidak ada urusan dengan Rahmi. Nanti aku jelaskan, kirimkan saja, tegas Felix. Aku tidak ada fotonya. Aku minta dulu sama Naila, mungkin dia ada, balas Sonia. Lalu Felix mematikan sambungan telepon. Ada apa Felix meminta foto Rahmi? Masih dengan tanda tanya besar, Sonia berjalan ke arah kamar Naila, mungkin saja anak itu ada foto Rahmi. Tok, tok, Naila kamu ada di dalam. Teriak Sonia mengetuk pintu kamar Naila. Naila, buka pintunya, gedor Sonia lagi. Iya ma, tunggu Naila di kamar mandi. Teriak Naila membalas sang mama. CK. Cepat Naila, apa yang kamu lakukan? Kenapa pintunya kamu kunci? Gedor Sonia lagi. Ceklek. Apa sih mah? Gedor-gedor kamar Naila. Kamu kenapa lama banget sih? Kesal Sonia kepada sang anak dan langsung masuk. Ngapain mama ke kamar Naila? Tanya Naila. Naila, kamu ada ambil foto Rahmi? Tanya Sonia. Kamu ada ambil foto Rahmi? Tanya Sonia to the point.
Membuat Naila bingung. Mama ngapain nanyain foto anak sialan itu, tanya Naila balik. Kamu tinggal jawab susah amat sih, kesal Sonia pada anaknya. Ya nggak adalah mah, ngapain aku harus simpan foto orang kayak dia. Bikin rusak. Galeri Naila aja, katus Naila. CK. Bilang kayak dari tadi. Emang mama ngapain nyari foto Rahmi? Tanya Naila lagi merasa penasaran, tumben-tumbenan mamanya mencari foto Rahmi. Padahal kalau Rahmi ada di rumah dia tidak sudi melihatnya.